Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Susanti dari 12 IPA 6, nomor absen 35. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai prestasi bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang arsitektur dan konstruksi. Sebelum kita membahas mengenai apa saja perkembangan di bidang arsitektur dan konstruksi, saya akan mengulas mengenai definisi dari arsitektur dan konstruksi. Apa sih yang dimaksud dengan konstruksi dan apa yang dimaksud dengan arsitektur? Jadi, arsitektur yaitu seni yang dibuat oleh masing-masing individu untuk berimajinasikan diri dan ilmu merancang bangunan. Dalam arti lebih luas, arsitektur mencakup desain dan total bangunan lingkungan. Dari tempat makro yaitu perencanaan kota, desain perkotaan, dan di tingkat mikro yaitu desain bangunan dan desain produk. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan konstruksi? Jadi, konstruksi yaitu suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Secara ringkas, konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bangunan-bangunan struktur. Misalnya, yang dimaksud dengan bangunan-bangunan struktur yaitu terdiri dari bentuk atau bangunan keseluruhan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yaitu mengenai perkembangan dan sejarah arsitektur Indonesia. Berbicara mengenai langgam arsitektur Indonesia, apa yang pertama terlintas di pikiranmu? Sebagian orang mungkin akan menyatakan langgam tradisional dari berbagai arsitektur yang kaya, sebagian mungkin lebih kepada arsitektur monumental seperti Monas, Jembatan Suramadu, hingga Jam Gadang. Tak salah dari setiap jawaban tersebut karena arsitektur Indonesia sangat beragam. Apa saja sih perkembangan arsitektur di Indonesia? Yang pertama ada era arsitektur vernakuler, yaitu arsitektur yang dipengaruhi adat istiadat, budaya, dan tradisi. Contohnya bisa dilihat pada rumah gudang. Begitupun seperti sekarang, yang contohnya seperti rumah zaman dulu dengan rumah zaman sekarang. Dulu menggunakan bilik, tetapi sekarang sudah menggunakan semen. Yang kedua, era kejayaan kerajaan Islam. Contohnya masjid. Dulu bangunan masjid sangat kuno, tapi sekarang masjid sudah sangat bagus. Contohnya bangunan Masjid Istiqlal. Dulu bangunannya masih sangat kuno, tetapi sekarang bangunannya sudah sangat modern. Masjid Istiqlal juga sudah difasilitasi oleh alat-alat yang canggih. Yang ketiga, era arsitektur pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, pembangunan mulai digalakan. Pada akhir 1950, Presiden Soekarno pada saat itu banyak membangun bangunan lama untuk mendirikan bangunan baru. Contohnya, bangunan dan proyek yang lahir pada periode sejarah arsitektur yaitu Monumen Nasional dan Gelora Bung Karno. Selain itu, masih banyak lagi yang berkembang di bidang arsitektur. Salah satu prestasi dunia pada bidang arsitektur pada kala itu adalah dianugerahkan penghargaan Aga Khan Award untuk YB Mangunwijaya pada tahun 1992 untuk proyek Kalikode. Hal ini menjadi motivasi arsitektur Indonesia untuk melatih kepekaan terhadap tanggung jawab sosial dan budaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.